Yang saya hormati para romo yang bertugas dalam pengukuhan perkawinan pada kesempatan sore ini, yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali mempelai, yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia, Saudara Slamet Wijaya dan Saudara Feni Prayogo, dan Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pemberkatan perkawinan yang sudah bisa dilakukan di beberapa tempat yang umumnya itu di wihara, di tempat ibadah, karena di situ sarana dan prasarana itu lengkap. Sekalipun pada kesempatan sore ini pemberkatan perkawinan tidak dilakukan dalam wihara atau tempat ibadah agama Buddha, namun kesakralan dari peristiwa penting, peristiwa yang bersejarah sebagai tonggak sejarah mempelai berdua saat ini menempuh kehidupan rumah tangga, tetap syarat-syarat ya agar perkawinan itu sakral terpenuhi juga sekalipun di luar wihara. Ini dapat kita lihat di depan ada altar Sang Buddha dan juga ada persembahan-persembahan, ada lilin, ada bunga maupun kue-kue maupun sarana-sarana yang lain. Sarana-sarana yang dipakai ini sebagai sebuah pelajaran kepada mempelai berdua. Tadi mempelai berdua bersama-sama menyalakan lilin warna merah sebagai simbol kalian berdua menyalakan cinta kasih dan kasih sayang. Di samping itu juga lilin-lilin yang lain pun juga mengandung makna-makna yang filosofinya sangat mendalam yang bisa dipelajari oleh mempelai berdua. Pada kesempatan sore ini juga kita bisa bersama-sama merasakan kebahagiaan yang dirasakan mempelai berdua sebagai pasangan baru, sebagai pasangan suami istri. Sebelum menentukan sebagai pasangan suami istri atau menentukan pilihan calon istri atau calon suami, di dalam norma-norma budaya, norma adat ya, masih dapat kita jadikan satu pedoman ya. Sekalipun di dalam dunia modern ini ada beberapa yang masih ya dipakai sebagai pedoman dalam memilih pasangan suami istri. Di kalangan orang Jawa, seseorang memilih pasangan itu ada 3. Yang pertama bibit, ya bibit. Yang kedua bebet. Yang ketiga bobot. Nah, dari yang ketiga ini yang saya lihat yang sangat terpenuhi saat ini adalah bobot ya, karena kedua mempelai ini bobotnya cukup seimbang. Jadi dalam agama pun ya ada beberapa hal-hal kriteria-kriteria tertentu ya, yang apabila ingin harmonis, ingin bahagia itu harus sebanding ya, harus sebanding, tidak boleh jomplang. Di dalam kalangan umat Buddha, di dalam memilih pasangan itu ada 4 yang tidak boleh diabaikan, harus sebanding apabila rumah tangga itu ingin bahagia dan harmonis. Yang pertama, memilih pasangan harus sebanding keyakinannya, mungkin bisa dimaknani agamanya. Kebenaran dari agama ini, syarat dari agama ini sudah dibakukan di dalam perundang-undangan negara. Sekarang kalau mau nikah itu harus satu agama. Kenapa harus satu agama? Lebih memungkinkan untuk bahagia dan harmonis itu ketika seseorang memahami ya agama yang sama ya, itu sebanding keyakinannya. Sehingga tidak sedikit pula ketika mencari pasangan suami istri itu, calon suami istri tidak sebanding, lebih baik mundur. Di samping kita maknai sebanding itu agamanya, namun juga ada perbedaan keyakinan.
Keyakinannya seperti apa perbedaannya? Yang satu yakin mau, yang satu yakin tidak mau. Ini kan juga perbedaan keyakinan. Maka sebagai berumah tangga ya adalah satu kesepakatan. Ya, di situ ada sebanding, ya tidak boleh jomplang. Yang kedua, Bapak Ibu, apabila ingin rumah tangga bahagia harus sebanding moralitasnya. Tadi Anda sekalian berdua mempelai berdua sudah dituntun bagaimana melatih moralitas dalam kehidupan rumah tangga. Kita melatih diri untuk tidak menyakiti makhluk lain, termasuk menyakiti istri atau suami, baik melalui perkataan maupun tindakan fisik. Kemudian sebanding kemurahhatiannya, ya, sebanding kebijaksanaannya. Dan 4 hal ini adalah menjadi pedoman di dalam agama Buddha yang masih relevan dipakai sebagai rujukan, sebagai pedoman bagaimana rumah tangga bisa bahagia dan harmonis. Tentunya di samping Sang Buddha membabarkan dharma tentang 4 sebanding ini, masih banyak hal-hal yang sangat penting. Persamaan-persamaan persepsi di dalam perkawinan akan menentukan sekali keharmonisan rumah tangga. Sekalipun di Indonesia juga Bapak Ibu perkawinan bisa terjadi diakui secara hukum, di samping harus sama ya keempat hal itu, namun juga harus ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaan jenis kelamin. Ya, seseorang yang nikah sesama jenis di Indonesia belum diakui oleh negara maupun oleh agama. Ya, jadi juga harus ada perbedaannya. Semoga mempelai berdua dalam menempuh kehidupan rumah tangga dengan didoakan sebanyak orang saudara dan famili hadir pada kesempatan sore ini. Impian harapan Anda untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sampai kapanpun, sampai mempunyai anak, mempunyai cucu, benar-benar menjadi kenyataan. Dan yakinlah dengan kekuatan komitmen Anda ingin setia, itu betul-betul menjadi rumah tangga dan harmonis benar-benar akan menjadi kenyataan. Selamat menempuh kehidupan baru sebagai berumah tangga yang berbahagia dan sejahtera sampai kapanpun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu.